kata Rasulullah, wa inni haramtul madinata, aku juga jadikan tanah haram untuk kota Madinah, kama harrama Ibrahim al-Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan tanah Mekah sebagai tanah suci. Kota Madinah ini bukan nama Madinah. Ada yang tahu? Saya nggak mau, saya sudah apa capa ngomong banyak, tapi itu nggak paham. Paham. Come on guys. Turun ini. Come on guys. Jangan turun. Ya saya sedikit emosian orangnya ya. Hampir dan. Sahabat Muhajirin itu apa? Sahabat Ansor itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama kita di channel YouTube Faris Sang Petualang. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ziarah guys ke Madinah guys. Betapa senangnya aku guys. Kita di sini selalu berdoa dan berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diberi kelancaran, kesehatan dan aman dan tentram sampai tujuan insyaallah ya. Doain semoga selamat sampai tujuan. Karena niat kita berziarah, jadi hasilnya juga insyaallah nggak di sini tapi di akhirat nanti. Ya, semoga kelak kita bisa diakui oleh umat Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak dapat syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Dan buat saudara-saudara yang ada di Saudi dimanapun berada ya, perbanyaklah bersolawat, tunjukkanlah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti ya. Karena di yaumil akhir nanti hanya satu orang yang akan menolong kita dan mendoakan kita. Dan kuncinya cuma satu, bersolawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. ini masih nunggu teman-teman yang baru datang dari keluarga kita sudah berkumpul semua. Yang lain masih nunggu, ini kan bisnya harus full dulu baru berangkat ya teman-teman. Ini masih di sekitaran halaman Masjid Naim ya. Masjid Naim ya. Ya sama aja Masjid Aisyah, Masjid Naim. Pokoknya stay tune terus sampai insyaallah kita melaksanakan perjalanan ini dengan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lebih jauh kita berjalan ya, atau kendaraan itu berjalan, baiknya kita awali dengan membaca doa safar harapan, dan mudah-mudahan rihlah saidah wa rihlah mubarakah pada malam hari ini, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan apapun. Amin. Amin ya Rabb. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna innahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Majriha Majriha wa mursaha wa mursaha Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baik teman-teman semuanya, dan saat ini kita mudah-mudahan ya sampai di kota Madinah.
dengan selamat, sehingga kita nanti di sana bisa melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan tentunya ziarah kepada Rasulullah SAW. Tidak senikmat ini Islam yang kita rasakan. Alhamdulillah, dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, Islam dikenal oleh dunia sampai hari ini. Islam satu agama yang diakui oleh Allah, satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kita semuanya beragama Islam, fa insyaallah Allah tempatkan di surganya. Amin. Amin. Hey, yes. Sudah bangun guys. Sudah. Ayo guys, bangun guys. Kalau enggak saya teriak ini. Guys, Ya, baik. Dan menjadikan tanah suci kedua setelah tanah suci Mekah Al-Mukarramah, dan itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Nabi Ibrahim menjadikan tanah Mekah itu sebagai tanah suci dan mendoakan untuk ahlinya atau penduduk kota Mekah keberkahannya. Wa inni, kata Rasulullah, wa inni haramtul Madinah. Aku juga jadikan tanah haram untuk kota Madinah, kama harrama Ibrahim al-Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan tanah Mekah sebagai tanah suci. Inilah kemudian dari hadis ini kemudian dijelaskan bahwa kota Madinah ini adalah tanah suci kedua setelah tanah haram atau tanah suci Mekah, dan keberkahannya itu sama. Cuman bedanya adalah ini kenapa dijadikan tanah suci di kota Mekah, liwujudihi alaihi salatu wassalam, karena ada sosok seorang Nabi. baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum Baitul Maqdis. Baitul Maqdis arah kiblat yang masjid di daerah mana itu, Palestina, yang kemudian dijadikan kiblat pertama sebelum pindah arah kiblat ke kota Mekah. Ini Madinah keutamaannya mengalahkan keutamaannya di kota Palestina yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Inilah salah satu keistimewaan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dibangunnya Masjid Nabawi yang pahalanya, kata Rasulullah, salatun fi masjidi hada afdalun wa fi riwayah khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Baik, nanti kita akan bahas itu, karena memang tujuan kita yang pertama adalah dinasti yang akan kita kunjungi adalah masjid di samping kiri kita di belakang adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah awal atau lukeluhnya atau masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah, inda qudubihi ilal Madinah, ketika beliau datang dari kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah. Dan awalnya kota Madinah ini bukan nama Madinah. Ada yang tahu? Tapi Yasrib. Yathrib. Dahulunya diceritakan bahwa di Madinah ini banyak sekali penyakit. Nah, di Yathrib ini banyak penyakit yang kemudian tersebar untuk penduduk sini. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke kota Yathrib, didoakan dengan keberkahannya, subhanallah, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengganti nama Yathrib menjadi Al-Madinah. Begitu kira-kira ya. Ini adalah ilmu dasar untuk kita semuanya, biar tahu asalnya seperti apa, kemudian sejarahnya bagaimana. Paham? Paham. Paham? Paham. Saya nggak mau, saya sudah apa cabang ngomong banyak, tapi itu nggak paham. Paham. Come on guys. Turun ini. Come on guys. Jangan turun.
Biasa sedikit emosian orangnya ya. Ngampul dan apa ngampul itu ya? Ngambekan. Itulah. Baik. 6 bulan. Datang ke Madinah, kemudian Rasulullah disambut oleh sahabat Ansor. Jadi sahabat Muhajirin ini biar tahu, sahabat Muhajirin itu apa, sahabat Ansor itu apa? Sahabat Muhajirin yang hijrah. Sahabat Muhajirin adalah mereka sahabat Rasulullah, orang-orang Islam dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah. Sahabat Ansor, Sahabat Ansor yang menjemput, yang menyambut, yang menolong Rasulullah. Begitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan GP Ansor ya. Iya. Bahas itu. Bukan. Bukan ranah saya untuk bicara itu. Baik. jangan dipelesetkan bahasanya. Baik, sahabat Ansor adalah orang-orang yang menolong Rasulullah, yang menyambut kedatangan Rasulullah, termasuk Ahlul Quba. Bagaimana Rasulullah ketika tiba dari kota Mekah bersama Sayyidina Abu Bakar, karena memang beliau orang terakhir yang hijrah. Bukan orang terakhir sih, karena yang paling terakhir itu sebenarnya Sayyidina Ali. Karena yang dititipkan harta titipan kufar Quraisy oleh Rasulullah itu diserahkan kepada Sayyidina Ali yang pada saat itu masih remaja. Karena Sayyidina Ali yang hijrah terakhir kalau tidak salah. Ya. Karena pada saat itu beliau masih belia. Dititipkanlah oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali harta-harta orang kufar Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah. Gini, kenapa Rasulullah dijuluki Al-Amin? Amanah orangnya, dipercaya oleh sampai kufar Quraisy pun percaya kepada Rasulullah. Hingga kemudian harta mereka pun diserahkan atau dititipkan kepada Rasulullah. Nah, baik, sudah paham Muhajirin, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor datang ke kota Madinah. Rasulullah disambut oleh mereka. Kemudian singkat cerita, Rasulullah membangun masjid yang ada di samping kiri kita. Kuba. Masjid apa namanya? Masjid Kuba. Masjid Kuba, bukan Kubah. Kalau Kubah yang di Indonesia. Iya. Paham. Ini Kuba. Awwalu masjidun ussisa alam taqwa. La masjidun ussisa alam taqwa kalau di dalam surat At-Taubah kalau nggak salah ya. La masjidun ussisa alam taqwa. Jadi pertama masjid yang dibangun di kota Madinah didasari dengan ketakwaan. Karena kenapa dalam sejarah itu dikatakan kenapa harus dalam konteks ketakwaan? Karena masjid ini sebenarnya ada masjid tandingan dulu yang dibangun oleh orang-orang munafik, namanya Masjid Tiror. Mereka tidak terima kalau masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu ramai dikunjungi oleh para sahabat. Jadi mereka bikin masjid tandingan, namanya Masjid Tiror. Cuman sekarang sudah hancurkan, dibongkar. Sebelum ayat itu dalam surat At-Taubah itu ada ayat la taqum fihi abadan. Jadi dijelaskan bahwa jangan sholat di Masjid Tiror itu. Jadi sholatnya di Masjid Kuba saja. Oh gitu. Begitu ya. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Pahalanya apa? Sedikit saja. Biar tahu. Jadi pahalanya sholat di Masjid Kuba itu kata Rasulullah, antatakbaru fi baitihi. Barang siapa yang bersujud dari rumahnya, pemata Masjid Kuba, yang datang ke Masjid Kuba, saya garis bawahi faridatan au nafilatan, sholat apa saja, maka pahalanya adalah kana ka ajri umratin. Dalam satu riwayat kana lahu di riwayat yang lain. Jadi pahalanya adalah sebagaimana umrah. Kok sebagaimana umrah? Seperti apa? Nanti saya sambung lagi. Ya begitu ya.